Oke, sekarang kita akan bahas materi tentang translation. Nah, translation itu ya artinya translasi gitu ya. Nah, dari katanya itu sendiri ya pasti teman-teman udah langsung ngeh nih, translasi itu apa gitu ya. Jadi translasi itu ialah perpindahan dari suatu grafik gitu. Jadi katakanlah di sini ada grafik Y sama dengan fx gitu ya. Y sama dengan fx. Nah, di mana Y sama dengan fx di sini ditranslasikan gitu atau dipindahin gitu, mau ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri gitu-gitu. Nah, sehingga di sini ada 4 metode dari translasi tersebut gitu ya. Di mana jika Y sama dengan fx tambah C, maka grafik Y sama dengan fx di sini akan dipindahkan gitu. Dipindahkan C unit ke atas gitu. Nah, gitu juga ketika Y sama dengan fx kurang C, maka grafik Y sama dengan fx di sini akan dipindahkan gitu ke bawah. Nah, kalau misalkan Y sama dengan fx tambah C, di mana x tambah C ini di dalam kurung gitu ya, dalam fungsi fx-nya gitu. Maka grafik fungsi fx di sini akan dipindahkan C unit ke kiri gitu. Jadi kita ambil lawan dari tanda plus gitu, yaitu minus. Jadi minus itu kayak ibaratnya ya selalu di bagian kiri gitu. Nah, kalau Y sama dengan fx kurang C, berarti kita akan pindahkan grafik Y sama dengan fx di sini, C unit ke kanan gitu. Jadi kita ambil uh, bentuk bentuk lawan katanya ibaratnya gitu lah. Jadi lawannya dari negatif ya berarti positif. Nah, kalau positif berarti sebelah kanan gitu. Jadi kalau misalkan ada di dalam kurung gitu ya nanti gitu, dia itu akan berpindah atau ada juga sih nanti pencerminan atau apa lah pokoknya gitu. Nah, dia itu akan berpindah ibaratnya gitu ke lawannya gitu. Nah, sedangkan kalau ini kan di luar dari dalam kurungnya kan. Makanya dia ya tetap gitu. Kalau ini positif ya berarti dia itu ke atas gitu. Kalau atas itu ya berarti anggap aja positif gitu. Atas kanan positif. Kalau misalkan kiri kiri bawah berarti dia negatif gitu. Ibaratnya gitu. Makanya ya kalau dia ini di luar dari dalam kurungnya ya dia akan berpindah sesuai dengan ya tandanya itu gitu. Tapi kalau ini karena dia di dalam maka dia akan berpindah sesuai dengan kebalikan dari tanda yang ada di sini gitu. Nah, sekarang kita ke contohnya gitu ya supaya teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Jadi katakanlah di sini ada Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk menggambar dari grafik ini, aku harap teman-teman udah bisa gitu ya. Nah, bagi yang belum bisa, ya harus latihan gitu ya. Harus latihan terus gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih kesulitan, teman-teman bisa pakai bantuan GeoGebra atau Desmos gitu ya, supaya ya teman-teman bisa menyesuaikan gitu hasil gambar teman-teman dengan uh, software yang ada gitu atau ya websitenya gitu ya. Nah, di sini ya bentuk dari Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Berarti dia terbuka ke atas gitu kan bentuknya dan dia itu adalah parabola gitu ya. Nah, jadi ini Y sama dengan Fx gitu ya. Lalu di sini kita akan menyesuaikan dengan Y sama dengan Fx tambah C. Jadi C-nya itu kita anggap 2. Berarti Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau misalkan Y sama dengan Fx tambah C, maka dia akan naik ke atas gitu, sebesar C unit satuan gitu. Nah, karena ini X kuadrat tambah 2, maka dia akan naik ke atas gitu, sebesar 2 satuan. Nah, fokus kita di sini bisa ke titik puncaknya aja gitu. Jadi dari titik puncaknya ini kita akan naikkan ke atas sebesar 2 satuan. Nah, ini kan 0,0 ya. Berarti dia akan naik ya 1, 2 gitu. Makanya dia di sini gitu. Makanya ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Nah, gimana kalau Y sama dengan X kuadrat kurang 2? Nah, berarti yang semula dia di sini gitu ya, maka dia akan turun ke bawah gitu. Jadi dia akan mengikuti Y sama dengan Fx kurang C, di mana dia akan diturunkan sebesar C unit ke bawah. Nah, berarti di sini 0, nanti dia akan turun 1, 2 gitu. Jadi fokus kita itu ke titik puncaknya gitu. Nah, makanya dia bentuknya seperti ini. Lalu kita ke bentuk Y sama dengan Fx tambah C. Berarti kita coba ambil Y sama dengan X tambah 2 dikuadratkan.
Nah, karena C-nya itu di dalam kurung gitu ya, atau duanya di dalam kurung dari fx-nya itu gitu ya, maka kita akan cari kebalikan dari plus, berarti minus, minus 2, berarti x-nya itu akan berpindah ke sebelah kiri sebesar 2 satuan gitu. Nah, ibarat gitu ya. Jadi kalau misalkan dia di luar dari eh, bentuk dalam kurungnya itu, maka yang berpindah itu adalah Y. Tapi kalau dia di dalam kurung, maka yang berpindah itu adalah X gitu. Oke? Makanya ini akan berpindah gitu dari 0 pindah ke kiri. 1, 2 gitu. Jadinya min 2 gitu. Nah, kalau Y sama dengan X kurang 2 kuadrat, maka dia akan berpindah gitu. X-nya di sini akan berpindah sebesar 2 satuan ke kanan gitu. Jadi, ya dia akan menyesuaikan dengan yang ini. Gitu. Makanya, yang semula titik puncaknya 0,0, dia jadinya 2,0 gitu. Karena dia berpindah ke kanan gitu. Atau X-nya yang berubah gitu ya, teman-teman. Jadilah bentuknya seperti ini. Itu sama dengan X tambah, X kurang 2 ya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, itu dulu penjelasan mengenai translation atau translasi.